Shalom adik-adik, saat ini kita akan mulai ibadah online setiap hari Minggu dan saat ini kita akan mengawali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami saat ini. Hingga saat ini kami mau sekolah minggu, Tuhan pimpin, Tuhan berkati kami Tuhan. Kami juga berdoa setiap pujian-pujian kami, setiap firman yang dibawakan kakak sekolah minggu, biarlah Bapak bisa bertumbuh buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati awal, pertengahan hingga akhir, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, kita mau puji nama Tuhan dengan pujian dari Terbit Matahari. Pakai geraan ya. Hati kita, adik-adik di rumah, siapkan hati dan juga pikiran kita fokus pada firman Tuhan, siapkan Alkitab, kita mau puji nama Tuhan, lingkupiku. Shalom adik-adik, di mana kalian berada, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua. Begitu juga kakak dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah,
pada sore hari ini, sebelum kita menerima firman Allah, mari kita akan tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini Tuhan sudah sediakan waktu yang luar biasa sehingga adik-adik semua boleh berkumpul bersama-sama untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi jamah adik-adik semua yang ada di rumah, supaya adik-adik membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Kakak percaya kalian di rumah pasti sudah menyiapkan Alkitab. Nah, yuk kita sama-sama buka di dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Allah. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Puji nama Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tema firman Tuhan pada sore hari ini kakak beri tema yaitu saatku belum tiba. Nah, adik-adik sudah membaca bersama-sama akan ayat tadi ya. Di dalam Yohanes 2 ayat yang keempat, di sana diceritakan tentang seorang anak bertanya kepada ibunya karena sang ibu minta tolong kepada anaknya. Nah, kakak akan bertanya, kalau ibu minta tolong kepada anaknya atau ibu daripada adik-adik minta tolong kepada adik-adik di rumah, sana ambilkan ini. Apakah adik-adik mau mengambilkan apa yang disuruh ibunya? Mungkin adik-adik di rumah disuruh, tolong ibu belikan gula pasir ya di sebelah. Apakah adik-adik mau disuruh ibunya? Nah, itu jawabannya di dalam adik-adik semua, di dalam hati adik-adik semuanya ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau seorang anak bertanya kepada ibunya karena sang ibu minta tolong pada anaknya. Di sini satu kisah yaitu di dalam perkawinan di Kana ya. Kalau adik-adik baca ya di rumah nanti ini suatu PR ya. Untuk PR, kalau di sekolahan juga ada PR ya. PR untuk adik-adik tetap di dalam Injil Yohanes pasal 2 tapi ayat 1 sampai 11 ya. Adik-adik catat di rumah, nanti dibaca di rumah ya. Di sana dikatakan yaitu satu kisah yaitu tentang perkawinan di Kana, di mana ibu Yesus dan Yesus serta murid-muridnya juga diundang di pesta pernikahan di kota Kana, yaitu di Galilea. Nah, adik-adik, kalau kunjungan atau datang ke suatu pesta, wah mesti meriah ya, senang, makanannya enak-enak ya, luar biasa rasanya ya. Dan ternyata adik-adik dalam pesta perkawinan itu tiba-tiba kehabisan air anggur. Lalu ibu Yesus datang kepada Yesus. Dia katakan, itu kehabisan air anggur. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Ayat tadi yang kita baca ya. Mau apakah? Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sering ya adik-adik di rumah mungkin minta sesuatu kepada orang tuamu ya, minta mungkin dibelikan HP yang senangnya seperti temanku yang baru itu, yang canggih. Tapi orang tua atau ayah atau ibu biasanya mengatakan, ya kamu sudah berdoa dulu belum sama Tuhan Yesus ya? Kalau kamu sudah berdoa, nanti Tuhan memberkati ayah atau ibu. Saatnya nanti tiba, berkat Tuhan diberikan kepada ayah atau ibu, pasti kalian
diberi oleh ayah dan ibu. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau sudah saatnya Tuhan menolong kalian, pasti berkat itu akan turun, diberkati Tuhan. Seperti halnya di perkawinan Kana ini ya, di mana Ibu Yesus datang juga kepada pelayan-pelayan. Ibu Yesus katakan, kalau nanti Dia, yaitu Yesus ya, mengatakan sesuatu kepadamu, buatlah, perbuatlah, lakukanlah. Nah, benar adik-adik ya. Ibu Yesus katakan, isilah tempayan-tempayan yang ada itu di dalam ruangan pesta perkawinan itu. Ternyata tempayan itu ada 6 tempayan. Lalu Yesus katakan, isi tempayan-tempayan itu dengan air sampai penuh. Setelah penuh, Yesus katakan, cedoklah air itu dan bagi-bagikanlah kepada pemimpin-pemimpin pesta. Puji nama Tuhan adik-adik ya. Pesta berjalan, tetap berjalan ya. Mereka bersukaria, senang-senang ya, menikmati makanan-makanan dan air yang diberikan oleh Yesus itu, yang dikatakan oleh Yesus itu kepada pelayan-pelayan perjamuan itu dibagi-bagikan. Semuanya mendapatkan dan dinikmati, rasanya lebih lezat daripada air anggur yang pertama tadi. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau pelayan-pelayan tadi disuruh oleh Yesus, dia taat akan perintah Yesus, apa yang dilakukannya dikerjakan. Suruh ngisi tempayan ya diisi ya, dicedok ya dibagikan. Nah, itu satu keuntungan luar biasa, satu berkat yang luar biasa, di mana berkat Tuhan itu nyata. Nah, adik-adik, kalau adik-adik di rumah ya secara online ya ibadahnya, sudahkah adik-adik itu memiliki hati yang taat seperti pelayan-pelayan yang disuruh oleh Tuhan Yesus mengisi tempayan dengan air dengan penuh-penuh. Setelah penuh dibagikannya oleh pemimpin pesta ya. Pelayan-pelayan itu taat pada perintah Yesus. Nah, kalau adik-adik selama online di rumah, ibadah di rumah, sudahkah adik-adik mentaati akan perintah Tuhan? Nah, perintah Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Ya adik-adik, kalau adik-adik akan baca, kita yuk sama-sama di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Sama-sama Alkitab kita, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mengasihi Tuhan Yesus ya, hukum ini dikatakan oleh Tuhan ya, hukum kasih. Hukum kasih ini ada 2, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau adik-adik melihat ya, anak-anak Tuhan biasanya pakai kalung itu, bandulnya itu, liontinnya itu gambar salib ya. Lalu anting-antingnya mungkin gambar salib dan sebagainya ya. Tentunya adik-adik mesti berkata dalam hatinya, oh itu mesti anak Tuhan. Nah, adik-adik, itu ada artinya salib itu ya. Nih Kak Maria bawa salib ya, gambar salib ini ya. Ini gambar salib ini ada 2 garis ya. Garis lurus ini adik-adik mengasihi Tuhan Yesus seperti hukum tadi ya, hukum kasih ya.
perintah Tuhan, hukum kasih, dan ini kanan kirinya itu mengasihi sesama manusia. Yang lurus ini adalah garis vertikal ya. Ini yang garis horizontal. Jadi adik-adik bisa melihat, oh itu kok kalungnya salib ya gambarnya. Oh itu berarti anak Tuhan yang selalu mengasihi Tuhan Yesus ya, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan mengasihi sesama manusia. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sudahkah selama ini adik-adik online di rumah selalu mengingatkan kepada teman-temannya, ayo hari Minggu siap-siap ya, dengarkan firman dari kakak-kakak kelas kita ya, dengarkan firman supaya adik-adik kita tetap mengasihi teman-teman kita, sesama kita ingatkan supaya mereka, teman-teman kita tidak lupa untuk beribadah. Puji nama Tuhan ya adik-adik. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan tadi. Kalau kita mau mengasihi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saatnya Tuhan akan memberkati kita. Apa yang adik-adik minta, pasti Tuhan memberkati. Seperti halnya perkawinan di Kana ini, mujizat nyata ya. Mujizat yang pertama Tuhan berikan yaitu di kota Kana, air menjadi anggur. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Kau sudah memberkati dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi, oh Tuhan, kekuatan iman kami untuk kami tetap berharap kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari semuanya, mengasihi teman-teman kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan sudah menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah sore hari ini. Haleluya, amin.